Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian sembari kita menunggu masuknya waktu sholat isya, kita lanjutkan kajian kita yang mana pada pekan yang lalu saya tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa kajian kita di Sabtu kedua dan Sabtu ketiga bersama saya, kita akan menggunakan kitab yang berjudul Sakhsiyatul Muslim Kama Yasuhuhal Islamu Fil Kitab was Sunnah. Kita akan membahas tentang kepribadian seorang muslim. Artinya sebagai seorang muslim maka kita harus memiliki kepribadian, karakter, dan karakter kita itulah yang akan kita tunjukkan di hadapan manusia, ya kan? Ashhad bi anna muslimun. Saksikanlah wahai manusia, saksikanlah wahai sekalian manusia, saya adalah benar-benar seorang muslim. Itu penting. Dan itu akan menjadikan kita itu memiliki kewibawaan. Hanya saja hari ini kita umat Islam ini kan mudah terbawa arus, gampang untuk dikelabui, sehingga akhirnya kita kadang-kadang banyak kemudian terjerumus mengikuti budaya-budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Padahal kalau kita itu komitmen dengan ajaran Islam kita, itu orang-orang kafir di luar Islam itu akan hormat dan akan memuliakan kita. Tapi kalau kita menjadi budak-budak mereka, mau mengikuti tradisi-tradisi mereka dan sebagainya, mereka bakalan akan menghina dan merendahkan kita. Itu penting ya. Saya tahun 2006 ya. Tahun 2006 atau 2007 saya diminta oleh PT Konimek. PT Konimek itu nggak jauh dari sini, untuk memberi training kepada
12.000 karyawan dan karyawati PT Konimed. Dari tingkat HRD, dari tingkat HRD sampai bawah ini. Dulu kalau nggak salah setiap Sabtu saya datang ke sana. Setiap kali masuk itu 2.000 orangan mungkin ya, sampai 2 bulanan mungkin saya ngisi karyawan PT Konimed itu. Saya masih ingat itu, HRD-nya namanya Pak Peter itu. Pak Peter ini pendeta, rumahnya itu dekat Pak Rudi FX itu, FX Rudi. Oh ya, FX Rudi, mantan wali kota Solo itu. Di daerah mana? Daerah Pucangan ya, Pucang Sawit ya. Pucang sawit. Pak Peter itu ketika beberapa kali saya masuk, ya, 2 kali atau 3 kali saya masuk, dia tanya sama saya, Ustadz, boleh saya tanya? Saya bilang boleh, silakan. Jenengan ini beda dengan ustadz yang pernah kami undang sebelumnya. Nah, bedanya di mana sebenarnya? Kalau ustadz yang pernah kami undang sebelumnya itu mau menggunakan salam lintas agama. Tapi jenengan dari awal misi kajian di sini hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Nggak ada embel-embel salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, santi. Atas nama budaya, shalom. Saya bilang sama Pak Peter itu, Pak, saya bilang, di dalam agama kami, dalam agama Islam, salam itu ya cuma satu aja. Salam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Islam mengenal istilah salam lintas agama itu. Saya pernah datang ke Bali, Pak. Saya pernah diundang ke Bali. Sebenarnya saya tidak mau ke Bali. Sama teman-teman di Bali bilang, Ustadz, sesekalilah Ustadz datang ke Bali. Supaya Ustadz tahu itu Bali itu kayak apa. Supaya Ustadz kalau ngomong Bali di Jawa itu yo cetor gitu ya. Supaya nggak dibilang mong omon-omon. Tapi jenengan betul-betul pernah datang ke Bali, pernah lihat Bali itu koyo ngopo gitu. Datang saya, Pak. 10 hari saya di Bali. Misi pertama di mana? Di masjid, namanya Masjid At-Taqwa. Itu di lingkungan Polda Bali. Saya bilang sama Poldanya, saya aja di Jawa Tengah nggak pernah diundang sama Polda Jawa Tengah saja. Malah di Bali diundang ngisi di Masjid Polda Bali, Masjid At-Taqwa. Itu masih ada. Saya masih nyimpen takmir masjid nih, Pak AKBP siapa namanya. Di Bali, saya tanya tuh sama orang-orang Bali yang sudah masuk Islam pastinya. Saya tanya sama mereka, Mas, arti Om Swastiastu itu apa? Apa arti Om Swastiastu? Jenengan kan Hindu sebelumnya, sudah masuk Islam. Saya mau tahu apa arti Om Swastiastu. Dia bilang apa? Ustadz, itu sama seperti jenengan, sebagaimana kita umat Islam memanggil Ya Rabbi, Ya Rabbana atau Allahumma. Jadi kalimat Om itu memanggil dewanya orang Hindu.
Apa pantas kita sebagai seorang muslim sebelumnya meminta keselamatan kepada Allah, kemudian selang beberapa detik meminta keselamatan kepada selain Allah? Apa pantas ini? Ini namanya syirik kepada Allah ini. Apa yang dimaksud dengan syirik itu? Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khosaisillah. Yang mana perkara itu adalah perkara kekhususan untuk Allah. Keselamatan itu yang hanya memberikan Allah. Lantas bagaimana mungkin kita kemudian meminta keselamatan kepada Tuhannya orang Hindu itu, dewa-dewanya orang Hindu itu, yang itu dibangun di atas dasar tidak benar kan itu kan? Mereka punya dewa macam-macam, dewanya ada berapa ratus dewa orang-orang Hindu. Nah, maka pas sekalian ini penting. Akhirnya Pak Peter bilang sama saya, oh mengatur Ustaz, kulo dukung jenengan. Sampai saya bilang sama Pak Peter itu, kalau jenengan nggak terima saya ngisi di Konimek nggak pakai salam lintas agama, saya siap besok nggak datang lagi, saya bilang. Walaupun sudah ada MOU-nya tuh 8 kali masuk, Pak. Baru 3 kali dikritik. Akhirnya enggak usah, pokoknya kulo dukung, wis mantep. Berarti jenengan pas dengan jenengan agama jenengan sampai selesai, Pak. Sampai selesai. Artinya apa? Dia hormat dengan kita ketika kita komitmen dengan ajaran agama kita. Lah kita ini yang sering kali suka membeu, ya, kayak bunglon, ya kan? Nanti ketika hari raya Idul Fitri, melu Idul Fitri. Kok pas Natalan, yo melu Natalan. Sesuk nyepi. Sesuk meneh Waisak. Sesuk pas agama Konghucu merayakan hari rayanya melu. Nah terus neng KTP jenengan ini agamanya piro to? Sijil nopo 5. Ini Pak menandakan kita sebagai seorang muslim itu nggak punya apa? Nggak punya kepribadian. Kalau kita punya kepribadian Pak, masyhad bi anna muslimun. Saksikan saya ini muslim. Hari raya saya ya mung Idul Fitri karo Idul Adha. Wes rasa neko. Biarkan orang Kristen merayakan agama Kristen mereka. Ya. Biarkan orang Hindu merayakan hari raya agama mereka. Biarkan orang Buddha merayakan hari raya mereka. Itu hak mereka. Kita orang Muslim nggak usah apa? Latah, tahu latah ya? Apa bahasa Jawanya latah? Mau latah? Lebay, mau lebay. Ya tadi itu. Enggak, dan itu yang pernah disabdakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ya akan sampai kepada kalian sebentar lagi, kata Rasulullah. Ya. Apa itu? Musuh-musuh kalian akan menyerbu kalian sebagaimana orang-orang yang kelaparan menyantap makanan yang ada di atas meja makan. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Jadi Rasulullah sudah menggambarkan bahwa nanti umat Islam itu di akhir zaman itu akan menjadi apa? Santapan yang akan disantap oleh manusia kebanyakan. Dan itu sudah diingatkan oleh Rasulullah. Dan hari ini kita sudah menyaksikan ya, bagaimana hari ini umat Islam itu dijadikan proyek.
Proyek yang paling besar hari ini di dunia, Pak. Nggak ada yang menandingi itu. Mengalahkan proyek IKN. IKN kecil proyek. Mau 300 triliun kecil, Pak. Paling banter itu mau 3.000 triliun lah. Kalaupun nanti selesai yang dianggap sebagai mega proyek di Indonesia. 3.000 triliun itu kecil, Pak. Kalau dibandingkan dengan mega proyek yang bernama terorisme dan radikalisme. Nggak ada di dunia hari ini, Pak, yang melebihi anggaran proyek radikalisme dan terorisme. Gedung Putih akhir 2019 itu pernah mengumumkan, Pak, mereka sudah mengeluarkan anggaran untuk proyek yang namanya terorisme dan radikalisme itu berapa miliar? 6,5 triliun US dollar. Coba yang bawa HP monggo coba yang bawa HP coba ya. Amerika itu 2019 itu mengeluarkan pengumuman, Pak. Mereka untuk mendanai proyek terorisme dan radikalisme sejak 2001 pasca bom WTC ya dan Pentagon, mereka kemudian menyuarakan perang melawan terorisme. Itu Amerika sudah mengeluarkan anggaran itu saya klarifikasi 5,9 triliun US dollar. Coba $1 berapa hari ini? 15. Nah, coba jenengan kalikan 5,9 triliun kali 15.000. Itu kalau diberikan ke Masjid Ali Zubaidah itu bisa tingkat 1.000. 5,9 triliun, Mbak. Nggak main-main. Itu anggaran yang sifatnya apa? Material, duit. Makanya semua dunia, termasuk kita di Indonesia, juga ribut urusan terorisme dan radikalisme. Kenapa? Ini urusan pingin kentok bagian, ya. Sampai kementerian di Indonesia itu, hampir semua kementerian di Indonesia itu, Pak, punya program tentang pemberantasan terorisme dan radikalisme. Kan tidak masuk akal ini. Nah, apa hubungan kalau menteri pertahanan oke lah, menteri agama oke lah misalnya. Tapi kalau menteri yang nggak ada sangkut pautnya dengan terorisme, radikalisme juga punya program terorisme, apa yang mereka inginkan kalau bukan proyek ini? Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, nah ini penting ya. Jadi kita sebagai kaum muslimin wajib memiliki syakhsiyah, ya, kepribadian, karakteristik kita sebagai seorang muslim. Dan kita, Pak, jangan pernah malu, ya, jangan pernah malu menampakkan, menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Ini yang berat, Pak. Berat, ya. Jangankan kita untuk menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim di hadapan orang-orang kafir, ya, di hadapan orang-orang non-muslim, kita untuk menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim di depan orang-orang muslim aja pun kita hari ini izin loh, malu. Padahal sama-sama di lingkungan umat Islam.
untuk menampakkan aku ki lho muslim tenanan. Isin kok pekewo. Dalilnya wong pekewo. Padahal itu di depan siapa? Di depan orang-orang muslim sendiri. Apalagi kalau kita berada di luar, di hadapan orang-orang non-muslim, di hadapan orang-orang kafir, mungkin hilang tuh identitas kita sebagai seorang muslim ini. Nas'alullah alafiyah. Ya, maka pas kalian, maka nanti tujuan, hadaf itu berarti target kita belajar buku Saksiatul Muslim ini, targetnya apa? Yang pertama, targetnya kita memahami ya apa saja kepribadian seorang muslim itu dalam bidang apa saja. Yang pertama. Yang kedua, kita memahami kepribadian muslim, karakter muslim ini dengan baik berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk ijma'nya para ulama, termasuk pendapat-pendapatnya para ulama-ulama kita. Yang ketiga, target kita apa? Target kita apa? Ya tadi itu bisa mengimplementasikannya, mempraktekkannya kita sebagai seorang muslim. Walaupun tadi ya, makanya Allah menurunkan surat apa? Surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang mana Imam Syafi'i ketika mentafsirkan ayat ini, mengomentari ayat ini, beliau mengatakan laula anzalallahu ya Al-Quran illa hadil ayat atau illa hadil surah lakafathum. Kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali hanya satu surat saja, yaitu surat Al-Asr, itu sudah cukup bagi umat Islam sebagai apa? Sebagai hujjah. Ini betapa agungnya surat yang bernama apa? Surat Al-Asr. Di sana Allah menjelaskan itu. Karakter seorang muslim itu ada 4. Ya. Yang pertama apa? Wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu benar-benar dalam khusrin, dalam kerugian yang banyak. Kecuali apa? Ada 4 hal. Dan inilah yang menjadi fondasi daripada kepribadian dan karakter seorang muslim. Yang pertama apa? Illal ladina aman. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang kata Imam Ibnu Qayyim, maknanya apa? Maknanya adalah orang-orang yang berilmu, beriman sekaligus apa? Plus berilmu. Jadi Pak, karakter kita ini sebagai seorang muslim, yang pertama pondasinya adalah apa? Al-ilmu, ya. Dan itu yang membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran di luar apa? Di luar Islam. Ya, di luar Islam itu, Pak, ajarannya tidak dibangun di atas fondasi ilmu. Saya pernah duduk di pesawat, di sebelah saya itu orang Kristen. Orang Kristen. Saya tanya sama dia, Mas, jenengan Kristen gitu, Katolik. Bagaimana mungkin Anda menyebut Yesus itu anak Tuhan? Oh iya Mas, Yesus itu anak Tuhan. Karena Bunda Maria itu disetubuhi oleh Tuhan. Loh. Jadi dalam keyakinan orang Kristen, Pak,
Ibunda Maria itu, Maria, kalau mereka menyebutnya Maria, kita nggak boleh menyebut Maria. Kita wajib tetap menyebutnya dengan apa? Maryam. Karena orang-orang Kristen, Mbak, salah satu karakter mereka, Mbak, suka ganti-ganti nama, suka mengganti-ganti, mentahrif nama-nama yang sudah Allah tetapkan. Ya. Maryam jadinya apa? Maria. Nabi Isa mereka jadikan apa? Yesus. Musa jadinya apa? Moses. Ibrahim jadinya apa? Abraham. Nabi Yahya mereka panggil Yohanes. Yahya itu Nabi Yahya itu jadinya apa? Yohanes. Bayangkan tuh, ya. Nabi Daud, jelas Daud. Mereka panggil apa? David. Kan rusak itu, ya. Kemudian apa lagi? Nabi Sulaiman, mereka ganti dengan apa? Solomon. Ada lagi nanti namanya, ada orang Bani Israel itu punya nabi, namanya Nabi Yusha. Nabi Yusha ini nabi yang mengikuti Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ya, kan Nabi Musa itu kan mencari hamba Allah yang soleh, ya, yang menurut banyak ahli tafsir orang soleh yang dicari oleh Nabi Musa ini adalah namanya Nabi Khidir. Lah, Nabi Musa ini kan pergi berangkat dengan ajudannya, yang ajudannya bawa ikan nih, ya, yang ikannya nanti lompat. Ya. Itu namanya Yusha. Orang Kristen manggilnya apa? Joshua. Bayangkan dari Yusha jadi. Makanya kemarin ada orang Kristen yang dibunuh sama Sambo, namanya siapa? Joshua juga kan namanya. Nah, itu diambil dari, ini salah satu karakter mereka. Dan mereka ini tak punya ilmu. Dan mereka bilang Maria itu hamil disetubui oleh Tuhan. Itu kan naudzubillah. Itu pelecehan, perendahan, penghinaan terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti kalau yang diperanakkan dan yang beranak pasti bukan apa? Bukan Tuhan. Tuhan kok beranak? Tuhan kok diperanakkan? Gak ada yang namanya Tuhan beranak itu. Kalau Tuhan beranak berarti ke bawahnya ya anak semua itu. Anak Tuhan berarti kalau ada anak Tuhan berarti ada bapak Tuhan, ada mama Tuhan. Berarti kalau ada bapak Tuhan sama mama Tuhan berarti pasti ada nenek Tuhan sama kakek Tuhan. Kalau ada kakek Tuhan sama nenek Tuhan berarti ada eyang Tuhan. Tuhan semua berarti. Ini penting. Lah maka pas sekali mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai seorang muslim, kepribadian kita itu, karakter kita itu dibangun di atas apa? Nah, di atas ilmu. Alhamdulillah di masjid kita ini, walaupun masjid yang baru, tapi kita berupaya untuk membangun sebuah peradaban apa? Peradaban ilmu. Nah, ya. Walaupun kita mungkin sedikit jumlahnya, insya Allah ke depannya semakin banyak, semakin besar. Kita bangun ya karakter dan kepribadian kita itu di atas ilmu. Yang kedua, kepribadian seorang muslim itu dibangun di atas apa? Amal soleh. Kalau sudah berilmu, maka karakter yang mereka tunjukkan adalah apa? Selalu menampakkan dan menunjukkan amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu berasaskan pondasi yang namanya apa? Namanya ilmu. Sehingga bisa jadi dulu kita mungkin menganggap amal ini tidak soleh, kan itu kan ya. Setelah kita belajar mengkaji, kemudian
ternyata ini amal soleh. Atau bisa jadi dulu kita mengenal ini amal soleh misalnya ya, tapi setelah kita belajar, banyak membaca, banyak bertanya, ikut kajian, kemudian akhirnya apa? Kita dapatkan, oh ternyata ini amal yang tidak soleh. Misalnya ya, saya terlahir, Mbak, saya terlahir dari keluarga bapak saya itu salah satu dedengkotnya Torikot Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi kalau hari ini banyak orang-orang Torikot yang zikirnya kayak apa itu, saya sudah puas, Pak, dari sejak kecil. Terlahir dari seorang bapak dedengkotnya Torikot Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi kalau mau lihat pusatnya Torikot Naqsabandiyah itu, kalau di Sumatera itu, datang aja nanti, namanya Besilam. Besilam itu di daerah Tanjung Pura, itu ada markasnya Torikot Qadiriyah Naqsabandiyah itu. Namanya Babus Salam. Dulu bapak saya itu ngajinya di situ. Di kampung saya itu dedengkotnya itu. Jadi kalau malam Jumat itu bapak saya itu embahnya tahlilan. Embahe tahlilan, wa bahe yasinan, wa embahe wiridan kuburian. Dan saya ajudannya, karena bapak saya tuh kalau pulang tahlilan, pulang yasinan, pulang kuburian itu pasti dioleh-olehi ayam ingkung panggang gitu. Saya pasti ngikut, seneng boy ayam. Karena udah itu, udah malam Jumat itu seneng saya. Pasti bapak saya itu tahlilan, rumah saya itu rumah tangga gitu ya, rumah panggung kayak rumahnya Upin Ipin sampai sekarang, Mbak. Sampai sekarang rumah saya rumah panggung di Aceh sana. Ya. Itu kalau sudah malam Jumat itu bapak saya mimpin tahlilan, itu yang datang di rumah saya itu mungkin lebih dari 100 orang kampung. Wah, tahlilan itu saya masih ingat sekali. Kalau tahlil itu tahlilan bukan tahlil ya. Kalau tahlil kita disyariatkan tahlil, Pak. La ilaha illallah. Dan zikir yang terbaik adalah apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau sudah tahlilan, ini versinya banyak ini. Jadi bapak saya itu kalau mimpin tahlilan itu, Pak, itu ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Kalau gigi 1 itu personel 1 itu masih aman lah dia. Fa'lam afdhalad dzikri annahu la ilaha illallah. Gigi 1 itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi 1. Nanti naik gigi 2, Pak. Atau mulai agak kenceng dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi 2 si aman. Kalau udah gigi 3, mulai itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gigi 4, Pak. Oh, sudah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Jokowi, Mbak, jenengan panggil kaya ngono, tembak karo pas pampres. Tuhan Allah klaim panggil kayak macan aja. Oh, seneng. Dulu saya belum ngerti, Pak. Bapak saya juga belum ngerti. Udah malam Jumat udah kayak orang udah kayak gini, Pak. Itu udah kayak kemasukan setan, udah lupa. Itu malah gini gitu.
Alhamdulillah. Semakin besar, semakin terus belajar. Oh ternyata nggak ada contohnya tuh Pak, tahlil kayak gitu. Tahlil itu yang benar ya, bacanya yang benar gitu kan ya. La ilaha illallah. Coba jenengan manggil Joko Widodo, Joko, Joko Widodo, Joko Widodo. Jadinya Joko Dok, Joko Dok. Lah, ini penting banget sekali. Apalagi manggil Allah, menyebut Allah. Ini mohon maaf ya bapak-bapak yang suka tahlil ya. Nanti kalau yang suka tahlil diingatkan, Pak. Tahlil sing beneran. Yang bener tahlilnya ya. Jadi nggak usah model-model. Apalagi udah dalailul khairat, sudah baca berzanji. Dulu apal saya masih kecil Pak. Ya kayak gitulah. Ya. Nah, setelah belajar mengetahui ternyata apa? Ternyata ini tidak pernah dicontohkan model tahlil seperti tahlilnya bener Pak. Tapi cara kaifiatnya kan diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita bertahlil. Saya ketemu dengan orang Pak, Torikot, datang ke rumah saya. Ustaz, saya itu dalam semalam bisa dzikir subhanallah ribuan kali. Alhamdulillah bisa ribuan kali. Allahu Akbar bisa ribuan kali. Saya tanya, jenengan bacanya pripun? Apa jenengan bacanya subhanallah, subhanallah, subhanallah? Ya nggak gitu lah Ustaz. Kita kan makomnya kan udah tinggi. Kalau udah makomnya tinggi tuh subhanallah itu ya sub 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 sub. Alhamdulillah ham 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 ham. Allahu Akbar bar 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 bubar. Lagi dikir apa? Kan banyak orang sekarang bangga itu katanya tadi malam bisa zikir sekian ribu kali. Bisa zikir ini sekian puluh ribu kali. Saya tanya, benar Anda bacanya dengan benar itu? Tidak benar bacanya. Disingkat-singkat sama mereka bacanya itu. Apa benar dalam Islam itu? Nah ini Pascal, makanya penting kita itu berilmu, kemudian beramal soleh, berdasarkan apa? Lah kita kalau ngasih tahu orang-orang kayak gini, oh kita dituduh macam-macam, wah ini Wahabi ini Wahabi. Ya. Kita bukan masalah Wahabi atau enggak Wahabinya. Apa pantas dzikir kepada Allah itu di apa? Disingkat-singkat. Apa artinya sub 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 sub? Apa artinya sub 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 itu? Alhamdulillah itu disingkat ham 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 apa? Hak asasi manusia. Allahu Akbar mung ujunge tok bar 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 apa? Ini penting. Saya pernah tuh sholat di belakang orang, saya beli sebuah masjid, habis sholat mereka tahlilan. Saya dengar tahlilannya. La ilaha illallah itu saya hitung nih 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu, terakhir hu am. Oh, am. Sampai saya bilang, saya tanya itu. Ini dzikir model apa? Oh ini torikot kelas tinggi Pak. Dia bilang. Makanya di ujungnya ada hu am. Lah besok kalau saya buat torikot lagi Pak, hu. Oh itu lebih tinggi lagi tuh makamnya. Dan ini banyak diikuti oleh kaum muslimin Pak. Dan mereka menganggap dan mengira inilah zikir terbaik. Padahal nggak ada apa pernah Rasulullah zikirnya hu. Nah, jadi pas kalian inilah pentingnya kita berilmu dan beramal apa? Soleh. Jadi jangan ngikutin banyak orang, Pak. Kalau banyak orang ya banyak yang salah itu banyak orang kan itu kan ya. Nah, maka kalau kita berzikir ya sudah.
Zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak pernah, Pak, disingkat-singkat tuh illallah, 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 Allah, 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 hu, hu. Lah ini yang harus kita pahami bersama. Nah, setelah itu pasti nanti kita di dalam beramal ini, Pak, menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmu pasti akan mendapatkan ujian. Makanya Allah katakan apa? Watawasau bil haq. Kita harus saling menasihati dalam apa? Kebenaran. Maksudnya apa? Mendakwahkan ilmu itu dan mendakwahkan amal soleh. Ya, termasuk alhamdulillah ya. Desa Waru ini dah lumayan lah, alhamdulillah ya. Insyaallah ya. Dari dulu sejak saya masuk pondok pertama kali tahun 2003 ya. Masuk pondok An-Nur itu 2003 ya. Sudah keliling dulu ya. Dulu tempat ngaji saya dulu ngelondo, Pak. Ya. Dulu taklim saya itu ngelondo tekan pram pelan itu basis kulo gitu. Nah, itu dulu tempat SPM kita di sana dulu ya, studi pengembangan masyarakatnya mulai ngelondo sampai ujung. Ada Pak Panut, Pak siapa lagi di sana itu ya. Alhamdulillah ya. Sejak ketemu warga masyarakat kita mulai berdakwah, kita ajarkan mereka ilmu. Alhamdulillah sekarang untuk Desa Waru ini alhamdulillah dengan izin Allah perkembangan ilmu, anak-anak banyak masuk pondok pesantren ya kan. Ini satu nikmat, satu anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga Bapak sekalian, nanti tentunya menghadapi ujian-ujian dakwah ini kita watawasau bis sober. Jenengan pasti akan dienengke, akan dituduh macam-macam ya. Misalnya mau Pak, misalnya jenengan ngadiri kondangan, kondangan, kemudian dia disuguhi panganan. Ya. Itu kalau jenengan panganan, semua makanan itu jenengan makan dengan tuntas, bukan tuntas Purbayan, calon independen, ya orang tuntas orang, ngerti ya? Jangan-jangan pendukung tuntas ini. Kalau jenengan makan itu Pak sampai bersih ya, dihidangkan snack, ada arem-arem sih, ada arem-arem ya. Apa itu biasanya dia? Dikasih snack 3 biji yontek, ya. Kok dihidangkan apa? Sop yontek telah sampai sendok terakhir dikasih nasi yo ludes. Nah, itu pasti akan ada yang nyinyir, Bang. Saya ngaji dengan Ali Zubaidah rakus tenan. Min geragasiun. Pasti, Bang. Lah, kita kalau sebetulnya harus bersabar ya. Jadi memang mengamalkan sunnah itu ya memang harus bawa sabar ya. Jadi kan pasti akan dicela, dinyinyir, nggak masalah, Mbak ya. Dan itu memang ujian kalau kita mengamalkan mengamalkan sunnah. Ya, jenengan rajin sholat ke masjid aja Pak dinyinyirin. Oh, sok alim ya kan, sok macam-macam ya. Itu ujian kita. Ujian kita itu baru setingkat itu, Pak ya. Alhamdulillah. Oke ya, kita lanjutkan mungkin nanti pada pertemuan yang akan datang. Jadi, pas kalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mari kita mulai ya. Jangan malu-malu, Pak. Nunjukkan karakter kita sebagai seorang apa? Sebagai seorang muslim. Saya itu, Pak, kalau kuliah dulu, debat itu sama Pak Yudian yang sekarang jadi ketua BPIP yang kemarin rame larangan jilbab paskibraka itu, Pak. Karena ilmu saya itu nggak nyambung dengan ilmunya Pak Yudian itu. Waktu saya kuliah doktor itu sering saya debat, saya kritik itu, Pak. Jadi di kelas tuh gak pernah belajar, Pak. Debat. Sampai saya terakhir itu, kok dikei nilai D, opo, ngulang-ngulang.
Tapi alhamdulillah di KIA, ya alhamdulillah. Nah, artinya kita harus tegas, Pak. Kebenaran itu nggak boleh kita sembunyikan ya. Walaupun itu dosen kita ya, walaupun itu, tapi tentunya apa? Menggunakan karakter, beradab kan itu kan ya. Kita beradab, nyampaikan Pak, saya bilang. Dia kan Pak Yudian itu kan doktrinnya kepada mahasiswa doktor itu Pak. Doktor itu apa di ayat-ayat konstitusi itu lebih tinggi dari ayat-ayat suci. Artinya undang-undang itu kalau sudah diundang-undangkan itu maka apa? Lebih tinggi kedudukannya di negara ini daripada ayat Al-Quran. Jadi kalau misalnya mau jadi paskibraka itu undang-undangnya apa? Gak pakai jilbab dan itu sudah diundang-undangkan, sudah dijadikan aturan, itu lebih tinggi kedudukannya daripada ayat Al-Quran yang mewajibkan apa? Jilbab. Apa nggak rusak itu? Kalau nanti BPIP melarang sholat, apa wajib orang sholat? Nah ini kan keliru. Baik ya, akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.